Selamat sore semuanya, saya Kristal, Implementation Specialist dari Co Virtual Fashion. Selamat datang ya di Closat Skill Up Webinar hari ini mengenai pengaturan library material 3D. Nah, di webinar hari ini terbagi menjadi 3 bagian. Di bagian pertama itu saya akan memperkenalkan latar belakang dari manajemen aset digital di Closat. Kemudian saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya untuk menyiapkan library material 3D step by step. Yang terakhir, saya akan memberikan sesi tanya jawab ya. Jadi silakan ketik pertanyaan kita di chat room. Karena hari ini saya juga ditemani oleh Angel dari tim Implementation Specialist Co yang ada di chat box kita. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang merupakan pengguna baru Closet, saya ada tips untuk mengenal Closet lebih dalam, yaitu dengan mengunjungi website dan channel YouTube Closet kami. Teman-teman juga bisa tonton kembali webinar kita yang sebelumnya mengenai 3D Quality Check Tool di dalam Closet YouTube channel kami. Nah, sebelum kita mulai, mungkin di sini sempat ada yang kita bertanya-tanya, bagaimana topik hari ini itu bisa relevan dengan alur kerja keseharian kita. Nah, sebenarnya ketika kita bekerja sebagai co-designer, secara nggak langsung kita mengumpulkan berbagai macam aset-aset 3D, seperti garment block, fabric, kemudian trims, ya. Nah, maka material-material ini itu sebenarnya bisa digunakan kembali secara berulang-ulang karena sifatnya aset digital. Tapi seringkali ketika kita mau pakai material ini, proses pencariannya itu cukup makan waktu karena pencarian lokasinya itu tidak semudah yang kita kira. Entah itu file 3D-nya di preview sebagai teks tulisan atau thumbnail, sehingga jadi susah untuk dibedakan aset mana yang tepat. Atau mungkin kadang layar komputer kita itu hanya mensupport pencarian file yang sebatas kata kunci atau keyword. Atau bahkan beberapa folder itu disimpan secara offline, jadi pemakaiannya itu nggak bisa di-sharing secara bersamaan. Jadi beberapa proses ini itu memakan waktu hanya untuk mencari item-item yang lebih spesifik. Maka dengan situasi yang barusan saya sampaikan ini, Closet sudah mengembangkan perangkat manajemen aset 3D atau yang dibilang biasanya Digital Asset Management (DAM). Nah, ini itu untuk menyederhanakan proses yang biasanya kita lakukan dengan search engine, ini yang dilengkapi dengan smart filtering. Jadi tools ini itu bisa diintegrasikan ke dalam proses antara brand dan vendor. Nah, contohnya itu bagaimana sih? Nah, di sini contohnya untuk fabric dan trim supplier, kita bisa mempersiapkan dan upload material 3D ke dalam library Closet brand sebelumnya. Jadi di-upload dulu, baru kemudian vendor bisa mengakses library tersebut untuk memilih aset-aset yang relevan atau dibutuhkan. Di sini dipakai untuk mulai sampling oleh vendor. Lalu kita akan brand-nya akan mengatur dan mengupdate library-nya secara rutin. Nah, untuk melihat caranya lebih dalam, mendetail gimana, di sini saya mau kasih lihat video live demonya ya. Di sini, pertama-tama dalam fase persiapan material, biasanya di call kita sudah anggap ini supplier fabric yang sedang mempersiapkan beberapa fabric-fabric di dalam call yang ingin diberikan ke pihak buyer atau brand. Nah, di sini ada 3D fabric yang kita sebelumnya save di dalam default format ZFAB ya. Terus semuanya udah di grup di dalam satu folder utama. Nah, dalam proses ini itu kita perlu memastikan kalau semua informasi kain seperti konstruksi, owner, dan lain-lain itu sudah lengkap. Diisi dulu di dalam code. Kalau informasi kain sudah lengkap, kita bisa mulai merapikannya di dalam Closet. Pertama, kita ke company folder untuk memasuk ke company library. Kegunaan company library ini itu sebenarnya untuk mengorganisir material-material defaultnya. Company library ini secara default udah aktif ketika kita pertama kali sign in ke dalam akun Closet. Tapi kalau misalkan company library-nya nggak kelihatan, bisa diaktifin di setting ya. Kalau udah lihat sekarang company library kita kan masih kosong.
Untuk membuat folder workroom baru, tinggal klik new aja dan berikan nama sesuai dengan kategori aset 3D. Contohnya seperti fabric gitu. Kalau udah ada folder kategori workroom-nya dan sudah dinamakan juga, kita bisa mulai ngisi workroom-nya. Untuk upload filenya ke dalam, kita tinggal klik new, terus upload, atau bisa juga sebenarnya tinggal drag and drop aja. Maka aset yang baru saja kita upload ini akan terlihat sebagai thumbnail. Kalau mau lihat lebih jelas asetnya, tinggal klik aja itemnya masing-masing untuk melihat full screen. Di sini saya menginformasikan kalau Closet ini bisa membaca dan memperlihatkan beberapa jenis file, termasuk kalau default formatnya seperti zip project, zfab, atau trims. 2D format juga bisa, PNG, JPEG, PDF, kemudian 3D format, OBJ, FBX, GLB, dan bahkan video format juga bisa kayak AVI, MP4. Nah, format-format ini bisa juga di-upload langsung ke dalam Closet ya. Jadi sebenarnya nggak terbatas hanya pada file 3D aja, bahkan yang non 3D juga bisa. Setelah di-upload, kita bisa memberikan informasi yang lengkap kepada setiap file yang sesuai kebutuhan. Caranya itu kita klik pada menu more information, kemudian di sisi kiri content page, disinilah kita akan mengisi informasi dari content filenya. Kolom-kolom ini udah sinkron dari co ke closet, seperti kolom construction, terus owner. Tapi kalau mau di custom lagi, bisa klik di add custom field. Nah ini, contohnya di sini ada penambahan kolom yang mengindikasikan tanggal pembuatan kainnya di tahun contohnya 2025. Nah, saya juga mau menginformasikan ya bahwa custom setting ini berlokasi di company setting juga pada kolom konten, terus submenunya information. Selain itu, kita juga bisa memberikan label untuk mengkategorikan file ini. Jadi, label itu kita bisa klik di panah yang ke bawah ini, ada menu more information. Kemudian klik edit pada menu kategori. Di sini kita bisa memilih label untuk mengkategorikan filenya, melabelin filenya. Jadi di tahap ini kategori label bisa dipilih di custom juga, di company setting juga, seperti yang tadi, tapi submenunya itu yang kategori. Nah, barulah di sini kita bisa memberikan tag untuk mendeskripsikan file sesuai dengan kebutuhannya, misalkan warna atau style. Ketika informasi file aset-aset itu udah lengkap, maka kita bisa kembali ke level company library untuk membagikannya ke pihak lain yang membutuhkan, contohnya vendor. Jadi perlu pastikan bahwa vendor bisa mengakses foldernya untuk memilih aset yang relevan untuk keperluan sampling. Nah, kalau vendor udah bisa akses folder workroom-nya, vendor juga bisa memanfaatkan search engine Closet. Ini untuk cari item-item spesifik. Di sini ada beberapa cara sebenarnya. Pertama, menggunakan pencarian keyword. Ini sudah umum ya, kita tahu caranya. Kalau cara kedua itu yang biasanya lebih spesifik, seperti menggunakan tag atau siapa kreatornya. Contohnya di sini saya mau cari file aset yang hanya dikasih tag warna pink. Atau kita juga bisa cari kalau mau filenya yang dibuat oleh kreator A atau supplier A. Nah, cara ketiga itu biasanya mencari menggunakan kategori labelnya. Misalnya kalau kita mau cuman cari kategori kain katun, berarti pilih label katun terus klik apply. Cara keempat itu mencari file tertentu berdasarkan filter, di mana kita bisa memilih untuk hanya melihat konten yang kita buat, atau yang baru di-upload, atau yang favorit, updated, dan shared. Dalam proses pencarian ini, saya mau informasikan juga kalau item di dalam workroom-nya bisa di-summarize, kemudian diekspor menjadi Excel sheet. Nah, kalau kita ada buat subfolder child atau child workroom, biasanya juga kita bisa pilih kategori pencariannya lebih dalam ke subfolder child workroom tersebut. Yang menariknya ya, selain mencari item di search engine workroom, kita juga bisa mencari item
di workspace besar utama. Caranya kita ke tombol search sebelah kiri. Ini tuh mirip dengan proses pencarian search engine workroom tadi, tapi skalanya mencakup keseluruhan workspace company. Pertama, kita bisa memilih workroom tertentu, kemudian kita bisa mencari item berdasarkan tipe kontennya. Jadi di sini kayak zipper atau grafik atau button atau dan lain-lain. Nah, kita juga bisa upload gambar referensi juga yang ingin kita cari ke dalam search engine-nya. Nanti tinggal dimasukin drag and drop. Nggak lupa juga ya, kita bisa memberikan sebenarnya tanda favorit pada konten yang kita sering sekali pakai. Caranya kita tinggal klik aja pada 3 titik di sudut file, kemudian pilih menu favorit. Nanti item ini akan tergolong sebagai konten favorit di halaman favorit page. Setiap kali nanti kita buka ada. Maka kalau udah gampang cari asetnya, vendor bisa download file aset yang dibutuhkan dan bisa mulai samplingnya di software Co. Tapi bisa juga langsung cari asetnya itu dan pakai melalui closet library yang ada di dalam Co. Jadi nggak perlu download kembali sebenarnya. Tinggal klik library-nya di kanan, terus klik tab closet. Sign in aja ke account masing-masing ya. Kalau udah login, nanti struktur folder akun closet kita akan terpantau di dalam closet library. Jadi kita juga bisa mengakses workroom-nya lebih spesifik, melihat item detail-detailnya ke dalam lebih spesifik. Contohnya di sini, saya mau pakai kain yang ini untuk file yang mau saya kerjakan. Saya tinggal drag and drop aja dari library-nya ke dalam workspace Co seperti biasa. Nanti kalau vendor udah selesai buat sampel 3D-nya, vendor tinggal upload kembali ke dalam closet. Kalau filenya udah di-upload, nanti closet akan menunjukkan linkage dengan aset original yang ada di dalam library kita. Kita klik link konten di sebelah kiri ini, nanti parent kontennya akan menunjukkan bahwa file ini mengandung aset yang diambil dari library teman-teman. Sebaliknya juga, kalau kita klik link konten, nanti child kontennya akan menunjukkan file ini itu udah dipakai di sampel apa-apa aja sih. Gitu. Di tahap terakhir, brand bisa review penggunaan data di dalam library closet. Ini yang terakhir mau saya jelaskan. Seperti contohnya konten statistik ya. Ini tujuannya untuk melihat warna apa yang sering digunakan ke dalam library. Nah, contohnya warna-warna yang sering diupload ya, otomatis muncul di sini. Kemudian usage statistik. Ini itu untuk melihat kategori material itu ada berapa jumlah aset kita. Nah, yang terakhir itu user activity. Untuk melihat bagaimana material-material ini digunakan oleh user-user. Jadi sebenarnya dengan mereview data-data ini kita bisa mencari tahu aset apa yang paling sering digunakan dan library mana yang masih perlu diupdate rutin. Jadi sebagai kesimpulan ya, demonstrasi ini tuh merupakan salah satu dari berbagai macam alur kerja yang kami sarankan. Biasanya users akan menyesuaikan penggunaan ini tergantung dengan keperluan teman-teman masing-masing. Kalau dibandingkan dengan proses tradisional, ya fungsi digital asset management ini di dalam closet membantu kita untuk mengorganisir dan memanfaatkan aset-aset digital untuk jangka panjang. Kemudian kita akan masuk ke dalam sesi Q&A ya, tanya jawab. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan bisa dimasukin ke dalam chat box-nya. Saya buka waktu 5 menit kira-kira untuk Q&A tanya jawab, nanti saya kasih handouts-nya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ke pusat support kita atau link pusat bantuan kita di support.closet.com. Jadi sekian untuk webinar hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, jangan ragu untuk reach out ke kami, tim Co, dan untuk ditanyakan. Kalau gitu, selamat sore semuanya. Bye-bye.